Jika kita berbicara kecanggihan rudal Tomahawk buatan Amerika Serikat yang diklaim sangat canggih, sebab sempat dilakukan peluncuran untuk menyerang basis tentara Suriah saat itu, sehingga banyak negara yang mengagumi akan kecanggihannya tersebut. Bahkan sebelum sampai ke target sasaran saat ditembakkan oleh Amerika Serikat, rudal ini sempat memutar terlebih dahulu menggunakan laser saat akan menuju target sasaran. Sementara di sisi lain, jika kita berbicara kecanggihan rudal Tomahawk yang dimiliki oleh Amerika Serikat, tentunya Indonesia tidak ingin tertinggal dari segi alutsista tempur rudal dari beberapa negara maju di dunia. Hal ini tentunya adalah merupakan salah satu dukungan agar Indonesia dapat mandiri dalam hal industri pertahanan. Sementara di sisi lain, sebelumnya pasca Orde Lama, Angkatan Udara Indonesia hanya diperkuat dengan sistem rudal Hanut yang diadopsi TNI Angkatan Udara, hanya mengandalkan di lini Short Range Air Defense atau sistem pertahanan rudal jarak dekat. Adapun informasi peresmian rudal NASAM terbaru milik Angkatan Udara Indonesia ini dikutip dari TNI Angkatan Udara.mil.id pada 26 November 2021 kemarin, bahwa Kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo pada Kamis lalu telah meresmikan beroperasinya Satuan Rudal atau Sat Rudal 333 di Teluk Naga, yang notabene menjadi sarang dari sistem rudal Arhanut NASAMS Norwegia Advanced Surface to Air Missile. Satuan Peluru Kendali Pertahanan Angkatan Udara 333 ini dibangun sebagai pertahanan udara terhadap potensi serangan musuh khususnya di wilayah ibu kota Jakarta dan sekitarnya, ujar Kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo sebagaimana dikutip sumber media informasi TNI Angkatan Udara. Selain itu, Kasau mengatakan bahwa dengan kehadiran Sat Rudal 333 ini adalah momentum kebangkitan kembali sistem pertahanan udara nasional, di mana era tahun 60-an lalu TNI Angkatan Udara menjadi dominan dan disegani di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, dalam pernyataan terakhir Kasau TNI telah meminta seluruh pihak yang terkait untuk beradaptasi dan menguasai keahlian yang dibutuhkan guna mengoperasikan alutsista rudal NASAMS ini, tegas Kasau. Sementara seiring dengan diresmikannya Satuan Rudal 333 Angkatan Udara Indonesia, Letkol Eko Patra Teguh telah dilantik sebagai komandan yang akan memimpin satuan tersebut yang dihadiri oleh Duta Besar Norwegia, para asisten Kasau, Pangko Hanutnas, Pangko Pasau 1, Pangko Sek Hanutnas 1, Kadis Konau, dan pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan Indonesia. Adapun sistem NASAMS yang ditempatkan di Teluk Naga terdiri dari peluncuran rudal AIM-120 Amram berpemandu aktif radar homing, radar Raytheon MPK-64F1 Sentinel High Resolution, sensor infrared dan elektro-optik, serta Command Post atau FCU Fire Control Unit. Sementara MPK-64F1 adalah 3 dBm surveillance radar yang memiliki kemampuan jarak pantau hingga 75 km terhadap target sasaran musuh di udara. Sementara untuk rudal AIM-120 Amram bisa dipilih mulai dari varian AIM-120A Block B dengan jarak tembak 55 hingga 75 km, AIM-120C 105 km, AIM-120D 180 km, dan AIM-120ER Extended Range dengan jarak tembak 400 hingga 500 km lebih jauh dari AIM-120D. Di sisi lain, jika dirunut dari sejarahnya, Sat Rudal Teluk Naga Indonesia sudah berdiri sejak tahun 1962, yaitu pada dekade 60-an TNI Angkatan Udara berdasarkan Skepmen Pangau nomor 53 tahun 1963, yaitu tepatnya pada tanggal 12 September 1963 lalu.
telah mengaktifkan sistem rudal Hanut jarak jauh dengan alutsista berupa rudal V-75 atau Devina, kode NATO SA-2 Guideline buatan Uni Soviet. Namun lantaran Indonesia tidak lagi mengoperasikan rudal V-75, maka satu rudal Teluk Naga sudah tidak aktif sejak tahun 1980-an dan kini bangkit kembali dengan kehadiran sistem rudal NASAMS buatan industri pertahanan udara Norwegia. Sementara seiring dengan diresmikannya Satuan Rudal 333 Angkatan Udara Indonesia, Letkol Eko Patra Teguh telah dilantik sebagai komandan yang akan memimpin satuan tersebut yang dihadiri oleh Duta Besar Norwegia, para asisten Kasau, Pangko Hanutnas, Pangko Pasau 1, Pangkosek Hanutnas 1, Kadis Konau, dan pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan Indonesia. Adapun sistem NASAMS yang ditempatkan di Teluk Naga terdiri dari peluncuran rudal AIM-120 Amram berpemandu aktif radar homing, radar Raytheon MPK-64F1 Sentinel High Resolution, sensor infrared dan elektro-optik, serta Command Post atau FCU Fire Control Unit. Sementara MPK-64F1 adalah 3 dBm surveillance radar yang memiliki kemampuan jarak pantau hingga 75 km terhadap target sasaran musuh di udara. Sementara untuk rudal AIM-120 Amram bisa dipilih mulai dari varian AIM-120A Blok B dengan jarak tembak 55 hingga 75 km, AIM-120C 105 km, AIM-120D 180 km, dan AIM-120ER Extended Range dengan jarak tembak 400 hingga 500 km lebih jauh dari AIM-120D. Di sisi lain, jika dirunut dari sejarahnya, satu rudal Teluk Naga Indonesia sudah berdiri sejak tahun 1962, yaitu pada dekade 60-an TNI Angkatan Udara berdasarkan Skepmen Pangau nomor 53 tahun 1963, yaitu tepatnya pada tanggal 12 September 1963 lalu, telah mengaktifkan sistem rudal Hanut jarak jauh dengan alutsista berupa rudal V-75 atau Devina, kode NATO SA-2 Guideline buatan Uni Soviet. Namun lantaran Indonesia tidak lagi mengoperasikan rudal V-75, maka satu rudal Teluk Naga sudah tidak aktif sejak tahun 1980-an dan kini bangkit kembali dengan kehadiran sistem rudal NASAMS buatan industri pertahanan udara Norwegia.